Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Ibrahim Abadi dengan NIM 2303 05502090 dari program studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Jadi di video ini, mari kita sama-sama belajar mengenai materi konsep dasar timbulnya penyakit dengan model jaring sebab akibat atau yang biasa dikenal dengan web of causation. Tapi sebelum itu, sama-sama kita lihat dulu apa pengertian dari model ini yuk. Jadi, jaring sebab akibat ini adalah salah satu model dari konsep dasar timbulnya penyakit. Menurut buku pengantar epidemiologi yang diterbitkan oleh Poltekkes Jogja Press, pengertian model ini ialah bahwa suatu penyakit itu tidak bergantung pada sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Sedangkan menurut website Nursing Bird, jaringan sebab akibat adalah hubungan timbal balik beberapa faktor penyebab atau faktor resiko penyakit yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit atau kondisi medis tertentu. Nah, kalau melihat dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan kalau jaringan sebab akibat ini ialah proses yang menggambarkan bagaimana berbagai faktor akan saling berinteraksi satu sama lain untuk menyebabkan penyakit atau kondisi medis. Nah, model ini itu pertama kali diperkenalkan di dalam buku teks epidemiologi Amerika Serikat pada tahun 1960 oleh McMahon dan Park. Nah, berikut ini adalah gambaran dari model jaring-jaring sebab akibat. Dapat dilihat bahwa sakit di sini disebabkan oleh faktor 1 dan faktor 2. Kemudian faktor 1 itu disebabkan oleh faktor 8, faktor 3, faktor 4, dan faktor 5. Sedangkan faktor 2 itu dapat disebabkan oleh faktor 5, faktor 6, faktor 7, dan faktor 12 ketika bersama dengan faktor 7. Kemudian selanjutnya faktor 7 itu dapat disebabkan oleh faktor 12, begitupun dengan faktor 6, dan seterusnya. Jadi menurut model ini, timbulnya penyakit itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan melalui beberapa faktor, sehingga timbulnya penyakit dapat dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Nah, adapun cara model jaring sebab akibat ini digunakan untuk menganalisis penyakit adalah dengan cara yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Model ini itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi semua faktor yang mungkin berkontribusi pada timbulnya penyakit, tidak hanya satu atau dua faktor utama. Kemudian, model ini juga memperlihatkan bagaimana faktor-faktor tersebut akan saling memengaruhi dan membentuk suatu jaringan yang sangat kompleks. Kemudian, poin yang kedua adalah memahami mekanisme penyakit. Nah, model ini itu dapat membantu kita untuk memahami bagaimana berbagai faktor itu saling berinteraksi dan menyebabkan terjadinya penyakit. Dan dengan memahami jalur penyebab, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang paling penting. Nah, lanjut di poin yang ketiga itu ada menganalisis faktor resiko. Nah, setelah semua faktor resiko itu teridentifikasi, kita itu dapat mengurutkan faktor-faktor tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya dalam menyebabkan penyakit. Nah, model ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor risiko tertentu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan strategi pencegahan. Dengan memahami jaring sebab akibat itu, kita dapat menentukan titik-titik yang paling efektif untuk kita lakukan intervensi. Nah, kemudian dengan mempelajari model jaring-jaring sebab akibat ini, kita dapat mendorong kita untuk dapat mengembangkan strategi pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu. Nah, selanjutnya di sini saya melampirkan contoh dari penerapan suatu penyakit menggunakan model jaring sebab akibat. Nah, dapat dilihat di sini bahwa diabetes tipe 2 itu disebabkan oleh kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, kemudian dapat dilihat pula bahwa kedua masalah kesehatan itu terbagi atas dua penyebab. Yang pertama itu adalah diet yang tidak sehat dan yang kedua adalah aktivitas fisik yang kurang.
Nah, setelah digali lagi, diet yang tidak sehat itu ternyata diakibatkan karena yang pertama, kurangnya akses terhadap buah dan sayuran. Kemudian ada di sini mudahnya akses terhadap makanan cepat saji. Terus yang ketiga itu ada mengonsumsi makanan dengan porsi yang banyak. Dan terakhir adalah ketidakamanan pangan. Selanjutnya kita pindah nih ke penyebab dari aktivitas fisik yang kurang. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah sedikitnya fasilitas rekreasi. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak aman. Dan ketiga adalah tingkat pejalan kaki yang rendah, sistem transportasi yang buruk, dan kemudian sedikit ruang terbuka yang hijau. Nah, bersama-sama, hal itu semua itu diakibatkan oleh adanya urbanisasi. Nah, setelah kita mendengar penjelasan sebelumnya, kita itu bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model jaring sebab akibat ini. Adapun kelebihannya, yang pertama itu adalah pemahaman yang lebih komprehensif. Maksudnya itu, model ini membantu kita untuk memahami bahwa penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor. Nah, hal ini itu memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang penyebab suatu penyakit. Kemudian yang kedua adalah pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Nah, dengan kita memahami kompleksitas penyebab suatu penyakit, kita itu dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Hal ini itu dapat membantu untuk mengurangi beban penyakit di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah mengidentifikasi berbagai faktor risiko. Nah, model ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi faktor-faktor tersebut dapat lebih fokus dan terarah. Nah, namun kita juga dapat melihat kekurangannya. Yang pertama itu adalah kompleksitas. Maksudnya, model ini dapat menjadi sangat kompleks, terutama untuk penyakit yang memiliki banyak sekali faktor penyebab. Hal ini tuh dapat membuat kita untuk sulit memahami dan menginterpretasikan model secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan dalam menentukan hubungan kausal. Meskipun model ini menekankan interaksi kompleks antara berbagai faktor, sulit kita untuk membuktikan hubungan kausal yang pasti antara faktor-faktor tersebut dengan timbulnya penyakit, dan diperlukan studi yang dirancang dengan baik untuk menetapkan kausalitas. Dan yang ketiga adalah potensi mengabaikan faktor yang penting. Maksudnya adalah dengan fokus pada interaksi yang kompleks, model ini dapat mengabaikan faktor penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap timbulnya penyakit. Perlu kehati-hatian yang khusus untuk memastikan bahwa semua faktor kunci telah kita pertimbangkan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan juga saya harap apa yang saya sampaikan di video ini dapat membuka wawasan baru bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.